Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihil nusyur. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sampai detik ini Allah masih memberikan ibadah begitu banyak kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kita untuk mengerjakan puasa Ramadan hari yang ke-6 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita hari ini. Amin. Dan juga Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Diberikannya kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat isya dan insyaallah tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah ridho dengan amal perbuatan kita hari ini, dan mudah-mudahan itu menjadi tabungan kita di akhirat kelak sehingga kita diridhoi Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, sudah hari yang ke-6. Kalau misalkan kajian sehari 3 kali, habis sholat tarawih, kemudian setelah sholat subuh, dan juga menjelang buka puasa, kurang lebih sudah 18 kali kita mendengarkan tausiah dari para ustaz ini. Kalau boleh dikatakan, barangkali selama ini kata takwa menjadi sesuatu yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Nah, bahasanya netizen itu harusnya kata takwa itu apa? Trending topik. Ya. Harusnya takwa itu menjadi trending topik di antara umat Islam. Ini netizen lah kalau sekarang bahasanya. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang menjadi pertanyaan, boleh jadi selama ini kita menerangkan tentang takwa, tetapi non sewu. Boleh jadi perilaku kita kok belum mendekati kata-kata takwa itu tersebut. Ya, selama sekian tahun ya ibadah kita cuma itu saja. Kemudian perilaku kita boleh jadi banyak yang meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku kita sehari-hari. Baik ucapan kita, baik tindakan kita, baik pemikiran kita. Maka sebagai pengingat bagi diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, akan saya sampaikan takwa, ciri-ciri orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal itu Allah sampaikan kepada kita ciri-ciri. Mudah-mudahan ciri-ciri ini melekat dalam diri kita dan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Diawali dengan alif lam mim. Ini sebuah awal surat yang menarik orang untuk membacanya. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang arti alif lam mim. Kemudian yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi Allah sampaikan nih cirinya pertama ini, orang-orang yang pertama itu apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun terhadapnya. Ya, itu petunjuk bagi orang-orang yang beriman ataupun bertakwa. Jadi ciri yang pertama adalah kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sebaik-baik petunjuk bagi kita. Itu ciri yang pertama. Nun sewu kalau diibaratkan misalkan produk kendaraan ya. Honda mengeluarkan motor atau mobil misalkan, kemudian Honda mengeluarkan buku petunjuk, ya. Maka barang siapa yang dia mengendarai maupun merawat kendaraan tersebut sesuai dengan petunjuk buku tersebut, insya Allah akan didapatkan pertama selamat, kedua mesinnya awet, gitu. Dan di
dia pasti akan mendapat sesuatu yang baik terhadap kendaraan tersebut. Mungkin tidak pernah rusak, ya. Tapi kalau tidak pernah mempergunakan buku petunjuk untuk menjalankannya, tidak tahu mana gas, tidak tahu mana rem, ya, bannya mau dibuat berapa, olinya mau diisi apa, maka akan cepat rusak. Sama dengan logika kita ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita. Allah ciptakan kita dan Allah berikan bekal berupa Al-Quran. Maka sungguh sangat luar biasa ketika kita tidak mau untuk mengimani, tidak mau untuk mempergunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita. Jelas kita akan tersesat, jelas kita akan rusak. Tetapi kalau kita mempergunakan Al-Quran sebagai landasan atau dasar dalam kehidupan kita di dunia, insya Allah akan mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Ya. Karena apa? Karena apapun posisi kita, siapapun kita, Al-Quran itu ada petunjuknya. Kita berposisi sebagai seorang anak, Al-Quran berbicara tentang anak, perintah anak seperti apa terhadap orang tua. Kita berposisi sebagai seorang orang tua, Al-Quran juga berbicara bagaimana kita menjadi orang tua yang Allah ridhoi, mendidik anak dan sebagainya. Kita berposisi sebagai seorang istri, sama Allah memberikan petunjuk bagaimana menjadi istri yang Allah ridhoi. Kita sebagai seorang suami, sama Allah pun memberikan petunjuk dalam Al-Quran itu bagaimana kita sebagai seorang suami yang Allah ridhoi. Kita bekerja kepada di muka bumi, maka Allah berikan juga bagaimana cara kita mencari rezeki di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah mau minta kepada kita satu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu cuma disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mensewu, monggo selama masih Allah berikan nikmat kita di dunia ini itu hidup, mari kita pergunakan semuanya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aktivitas kerja kita niatkan untuk mencari rezeki Allah sebagai bagian daripada kepada Allah. Di rumah tangga juga iya, mari kita niatkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Landasannya apa Bu? Pak? Landasannya adalah Al-Quran. Maka monggo Al-Quran dibaca, Al-Quran dipelajari. Ampun namun Al-Quran itu kagum pajangan gitu. Ampun namun kagum ketika mahar nikah, dan itu disimpan dengan lemari. Ampun dibuka, mau dibuka kita buka. Insya Allah petunjuk hidup Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kalau kita kerjakan di dunia ini, kita akan mendapatkan keselamatan, keberkahan, dan juga insya Allah Allah janjikan surga di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian ciri yang kedua Allah sampaikan alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Jadi mempercayai sesuatu yang gaib. Kita percaya Allah itu gaib, malaikat gaib, pahala dan dosa gaib, surga dan neraka gaib, bahkan akhirat itu yang gaib. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, maka kita diwajibkan untuk percaya kepada sesuatu yang gaib itu, dan pasti itu akan kita temui. Maka menurut saya, kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu hidupnya sangat hati-hati, karena dia yakin akan kehidupan nanti di akhirat. Dan janji Allah itu pasti. Kalau kita berbuat kebaikan di muka bumi ini, ya, ikhlas karena Allah, maka Allah berikan pahala dan Allah janjikan surga di akhirat kelak. Sebaliknya, kalau kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sama manusia, kita berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka Allah pun akan ganjar dengan dosa, dan jelas tempatnya adalah neraka. Janji Allah pasti, berbuat baik pahala dapat surga, berbuat keburukan, berbuat maksiat dapat dosa, tempatnya adalah neraka. Itu pasti janji Allah. Tapi kalau di dunia saya kadang-kadang lanjut tadi sepukul suka isi gitu itu repot ya. Maka kalau Allah enggak, Allah pasti kamu berbuat baik pahala masuk surga. Kamu berbuat kemungkaran, kemaksiatan, dosa, dan akan kepada
kembali ke neraka. Maka insya Allah orang-orang yang bertakwa sangat hati-hati dalam hidupnya, karena dia yakin akan kehidupan akhirat kelak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wayukim sholat. Orang-orang yang selalu mengerjakan sholat. Ingat di kesempatan kemarin saya sampaikan ada tiga amalan yang utama di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah mengerjakan sholat, terlebih lagi sholat sunnah. Kalau sholat wajib, insya Allah sudah menjadi bagian dalam diri kita. Dan sekali lagi saya pesan, jangan pernah kita tinggalkan, walau dalam keadaan dan situasi apapun. Jangan pernah diri kita untuk meninggalkan sholat wajib sampai nanti tenggorokan, ya nyawa di tenggorokan kita. Mari kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita pernah meninggalkan sholat wajib. Tidak bisa berdiri mas, boleh silakan sholat sambil duduk. Tidak bisa duduk mas, boleh sholat sambil berbaring. Tidak bisa berbaring mas, monggo sholat dengan bahasa isyarat. Sudah tidak bisa dengan bahasa isyarat mas, ya monggo nyuwun mas Awabi untuk sholatkannya. Ya, nah begitu. Bapak Ibu rahmati Allah, monggo bulan Ramadan ini kita perbanyak sholat sunnah kita seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Mudah-mudahan ini menjadi bahasa di sana mungkin apa gimana? Lifestyle ya. Nah, gaya kehidupan kita. Jadi selain sholat wajib, monggo kita perbanyak sholat sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, wabima razaqnahum yunfiqun. Jadi menginfakkan sebagian yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini kalimatnya menginfakkan sebagian. Boleh jadi keimanan kita tidak sekuat Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Boleh jadi keimanan kita tidak sehebat Umar bin Khattab yang menginfakkan separuh hartanya untuk perjuangan Islam. Bahkan Umar itu nanti ketinggalan sholat asyar berjamaah gara-gara ngurus kebun kurma. Maka begitu selesai mengurus kebun kurmanya, ketika panen apa yang dilakukan Umar? Dia membayar kafalah, ya, membayar denda bahwasanya seluruh kebun kurma ini dia sedekahkan untuk perjuangan Islam gara-gara namun telat sholat asar. Dan kita sama sholat sebelum ini soal banget ya. Nah, tapi itulah mungkin kita tidak sehebat mereka, tapi paling tidak kita bisa mengenal dari mereka bahwasanya infak sedekah mereka sangat luar biasa. Dan itu sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah harta kita yang paling abadi. Maka monggo di bulan Ramadan ini kemarin saya sampaikan salah satu amalan utama yang diajarkan oleh Rasulullah adalah infak dan sedekah. Maka monggo kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini semampu kita. Mampunya sehari 1.000 monggo, sehari 2.000 monggo, sehari 50.000, 100.000 monggo, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu rahmati Allah, kata pun datang ini. Insya Allah itu 4 yang saya sampaikan. Yang kelima adalah beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya. Insya Allah kita sudah meyakini bahwa Al-Quran ini adalah penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Maka sudah tidak ada kitab-kitab lagi yang lain kecuali adalah kesempurnaan daripada Al-Quran dan Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada Quran dan lebihnya, mohon maaf. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.